Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Islamia, Stambuk F1D2 19001 dari Prodi Bioteknologi. Baiklah, saya akan memaparkan materi penelitian saya yang berjudul aplikasi asam giberelin alami dari ekstrak rebung untuk meningkatkan kualitas buah tomat. Ada 5 subtopik yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, hormon giberelin, kandungan giberelin pada ekstrak rebung, metode, dan juga hasil dan pembahasan. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan solusi pada bidang pertanian dalam meningkatkan kualitas tanaman, khususnya tanaman tomat. Kedua, ada mengetahui bagaimana proses pembuatan asam giberelin alami. Sedangkan manfaat penelitian, manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber informasi adanya metode yang dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian. Kedua, sebagai acuan penelitian selanjutnya dalam memproduksi asam giberelin alami dengan bahan yang murah. Tanaman tomat merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat dan digemari oleh masyarakat. Selain sebagai buah segar yang dapat langsung dikonsumsi, buah tomat sering digunakan sebagai bahan penyedap berbagai macam masakan seperti sup dan lain sebagainya. Kandungan vitamin yang cukup lengkap dipercaya dapat mencegah penyakit seperti kanker, terutama kanker prostat. Sebagai bahan makanan, tomat tergolong tanaman yang banyak memiliki kandungan gizi seperti tiamin, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan kalsium. Hormon giberelin merupakan senyawa kimia organik kelompok triterpenoid yang memiliki kemampuan untuk merangsang pembungaan, partenografi, mobilisasi karbohidrat selama perkecambahan, dan aspek biofisiologis lainnya. Cara kerja hormon giberelin pada tumbuhan yaitu hormon giberelin akan merangsang pembentukan enzim amilase, di mana enzim tersebut akan memecah amilum yang ada pada endosperm atau cadangan makanan menjadi glukosa atau monosakarida, yang nantinya glukosa ini merupakan sumber energi bagi pertumbuhan tanaman. Masalahan yang muncul ialah mahalnya harga giberelin alami, sehingga menyulitkan petani untuk mendapat menggunakannya. Penelitian yang telah dilakukan oleh Astawa et al. Pada tahun 2016 menunjukkan bahwa salah satu sumber yang dapat dijadikan sebagai giberelin alami yang berasal dari tanaman adalah rebung. Rebung bambu merupakan bagian tunas yang berasal dari rhizome atau yang akan muncul dalam tanah. Rebung bambu biasanya tumbuh saat musim penghujan, dan bagi sebagian orang rebung bambu dimanfaatkan sebagai sayur maupun sebagai bahan pelengkap makanan seperti lumpia. Pemanfaatan lain rebung bambu yaitu sebagai kandungan pada ekstrak rebung. Yang pertama, rebung bambu memiliki berbagai macam vitamin seperti vitamin A, vitamin E, tiamin, riboflavin, niacin, asam folat, dan asam patotenat. Rebung bambu juga memiliki kandungan kalsium, magnesium, fosfor, kalium, natrium, dan mineral lain. Kandungan fosfor pada rebung bambu berperan dalam sintesis ATP pada proses metabolisme tanaman. Pada ekstrak rebung juga terdapat fitohormon giberelin yang terdapat dalam rebung bambu yang berperan dalam memacu pertumbuhan yang berpengaruh cukup besar mulai dari proses perkecambahan hingga proses penuaan pada tanaman. Yang terdapat dalam rebung bambu ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan cepat. Giberelin dari tunas bambu termasuk dalam tetracarboxilik. Pembuatan saat pengatur tumbuh berbahan dasar tumbuhan seperti rebung ini dilakukan dengan melalui proses fermentasi. Rebung yang dijadikan sebagai ekstrak diaplikasikan pada tomat saat sebelum bunga mekar dengan cara disemprot. Pengaplikasian giberelin alami ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk meningkatkan kualitas buah tomat karena selain dapat menekan biaya yang tinggi, giberelin alami juga ini ramah terhadap lingkungan, sehingga penelitian ini sangat penting untuk dilakukan.
Metode penelitian yang terdapat pada penelitian ini yang pertama ada variabel bebas, di mana variabel bebas dari penelitian ini yaitu aplikasi asam giberalin alami untuk meningkatkan kualitas buah tomat. Sedangkan variabel terikatnya yaitu penggunaan ekstrak rebung sebagai sumber giberalin alami. Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah berat per buah, berat biji tanpa buah, berat biji per buah, dan juga jumlah biji per buah dan analisis kimia buah seperti vitamin C dan total gula. Waktu dan tempat pada penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juni sampai bulan September 2022 yang bertempat di Laboratorium Unit Botani Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Prosedur kerja pada penelitian ini yang pertama ada persiapan alat dan bahan, kedua ada pembuatan hormon giberalin alami dengan menggunakan ekstrak rebung, ketiga ada penyemprotan giberalin alami, dan terakhir ada pemeliharaan tanaman. Bahan dan alat pada penelitian ini yang pertama, bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada bibit tomat, kompos, tanah, pupuk NPK, rebung bambu, MP4, gula, air, polybag berukuran 40 x 60 cm. Sedangkan alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada tali rapia, skop, pisau pemotong, talenan, baskom, blender, toples, plastik, karet gelang, saringan, alat penyemprot atau sprayer, timbangan, penggaris, alat tulis, kantong plastik, label, gunting, dan keranjang. Pembuatan giberalin alami atau GA. Cara pembuatan giberalin alami yaitu dengan memotong rebung sebanyak 200 gram. Setelah itu rebung di blender hingga menjadi bubur, lalu dimasukkan ke dalam toples atau wadah fermentasi. Selanjutnya ditambahkan dengan air sebanyak 1 liter, 200 gram gula, dan 50 ml MP4, kemudian diaduk hingga merata. Setelah itu tutup toples yang telah berisi campuran ekstrak rebung tadi dengan plastik dan mengikatnya dengan karet. Agar proses fermentasi dapat berlangsung dengan baik, selanjutnya diamkan selama 15 hari yang teduh. Tujuan dari fermentasi yaitu untuk menguraikan senyawa giberalin yang terkandung di dalam rebung. Setelah didiamkan selama 15 hari, selanjutnya bahan tersebut disaring, kemudian ampasnya dibuang dan cairannya dimasukkan ke dalam tempat atau toples. Setelah itu cairan tersebut yang disebut dengan ekstrak giberalin alami dari rebung. Untuk membuat larutan ekstrak rebung dengan konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan 100%, yaitu dalam membuat 100 ml ekstrak rebung 25%, maka terdiri dari 25 ml ekstrak rebung, lalu ditambahkan dengan air sebanyak 75 ml. Untuk membuat ekstrak rebung dengan konsentrasi 50%, yaitu 50 ml ekstrak rebung ditambahkan dengan 50 ml air. Lalu untuk membuat ekstrak rebung dengan konsentrasi 75%, yaitu 75 ml ekstrak rebung dan ditambahkan dengan 25 ml air. Dan yang terakhir untuk membuat rebung dengan konsentrasi 100%, tidak perlu ditambahkan air. Sedangkan untuk menjaga agar ekstrak giberalin alami bertahan lama atau tidak terkontaminasi sebelum digunakan, maka dilakukan sterilisasi filter sharing. Kemudian disimpan dalam botol steril pada suhu rendah, yaitu pada suhu 180 derajat Celcius. Penyemprotan dilakukan 1 kali saat sebelum bunga mekar, yang dilakukan menyeluruh pada tanda bunga yang berumur kurang lebih 45 hari. Penyemprotan pada tandan bunga dilakukan sesuai dengan rancangan percobaan yang telah dibuat, yaitu dengan 5 perlakuan yang diulang sebanyak 5 kali. Sedangkan untuk pemeliharaan tanaman meliputi pengairan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan pembersihan gulma. Panen tanaman tomat dilakukan mulai dari umur tanaman kurang lebih 80 hari. Tanaman tomat yang sudah dapat dipanen memiliki ciri warna buah kemerahan,
Panen dilakukan dengan cara dipetik dan dihentikan setelah panennya selesai. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa perlakuan konsentrasi ekstrak rebung berpengaruh sangat nyata terhadap variabel biji, namun berpengaruh tidak nyata pada variabel berat buah. Berat buah tanpa biji, diameter buah, ketebalan buah, kandungan vitamin C, kandungan total gula, dan tidak berpengaruh nyata pada variabel berat biji. Signifikasi pengaruh perlakuan terhadap variabel yang diamati dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi ekstrak rebung berpengaruh tidak nyata pada variabel berat per buah dan berat buah tanpa biji. Rata-rata berat per buah yang paling tinggi yaitu 20 sampai 15 gram. Pada perlakuan konsentrasi 25% dibandingkan kontrol yaitu 19 sampai 95 gram. Dengan persentase meningkat sebesar 2,54%, variabel berat buah tanpa biji yang paling tinggi yaitu 19,93 gram pada perlakuan konsentrasi 25%. Dibandingkan dengan kontrol dengan persentase sebesar 2,31%. Perlakuan konsentrasi berpengaruh tidak nyata terhadap variabel berat biji per buah. Berat biji per buah paling rendah diperoleh pada perlakuan konsentrasi 50% dengan rata-rata berat 0,11 gram. Dapat dilihat pada tabel 2, pengaruh perlakuan konsentrasi ekstrak rebung terhadap berat per buah, berat buah tanpa biji, dan berat biji per buah. Dari hasil sidak ragam menunjukkan bahwa jumlah biji per buah pada perlakuan kontrol dan konsentrasi 25% berbeda nyata terhadap perlakuan konsentrasi ekstrak rebung dengan konsentrasi 50%, 75%, dan 100%. Berdasarkan uji BNT taraf 5%, jumlah biji paling sedikit terdapat pada perlakuan konsentrasi 75% dengan rata-rata jumlah biji 40,0 per buah. Berdasarkan hasil sidik ragam, variabel diameter buah berpengaruh tidak nyata terhadap semua perlakuan konsentrasi ekstrak rebung. Diameter buah yang paling besar ditunjukkan pada perlakuan dengan konsentrasi 25%, yaitu dengan rata-rata 3,28 cm dan diameter kecil ditunjukkan pada konsentrasi 50% dan 100%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian hormon giberelin alami dari ekstrak rebung dapat mengurangi jumlah biji pada buah tomat. Namun belum bisa menghasilkan buah tomat tanpa biji. Pembentukan buah diawali dengan adanya polinasi, yaitu proses menempelnya serbuk sari di kepala putik. Serbuk sari yang menempel kemudian berkecambah membentuk tubulus serbuk sari hingga mencapai bakal biji. Peristiwa ini disebut dengan fertilisasi. Pada penelitian Hartanto 2018 menyebutkan bahwa penurunan kadar gula total pada buah tomat selama masa penyimpanan diduga disebabkan karena terjadinya proses respirasi pada tomat sehingga gula produksi terurai menjadi asam pirufat dan menghasilkan CO2 dan H2O. Pada proses pematangan selama penyimpanan buah, zat pati seluruhnya dihidrolisis menjadi sukrosa yang kemudian berubah menjadi gula-gula reduksi sebagai substrat dalam proses respirasi. Pada kandungan vitamin C, penurunan dapat disebabkan oleh adanya aktivitas asam aksorbat oksidase pada saat penyimpanan sehingga kandungan vitamin C menurun. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak rebung dapat meningkatkan kualitas buah tomat yang dibuktikan dengan semakin sedikitnya jumlah biji per buah. Ekstrak rebung yang diaplikasikan pada tanaman tomat berpengaruh nyata terhadap jumlah biji per buah. Pemberian ekstrak pada konsentrasi 75% mampu menurunkan jumlah biji sebesar 77% dibandingkan dengan kontrol. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penelitian lanjutan dengan pemberian hormon giberelin alami dari ekstrak rebung ini pada frekuensi waktu lebih dari 1 kali. Selain uji konsentrasi, uji dosis hormon giberelin juga disarankan guna meningkatkan kualitas buah tomat.
Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi penelitian saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.